Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tak bersua, jumpa lagi dengan saya Unless Accept. Ada sosok yang membuat saya tertarik dan mengapa saya mengundang beliau. Dan memang kalau kita ulik-ulik rasanya bagus juga. Kita dapat banyak ilmu dari beliau. Nah, kalau gitu langsung saja kita tanya-tanya dulu. Ya, panggilnya siapa nih? Panggil saja Adama ya. Oh iya, Adama. Adama lagi di Jakarta, Siap. tepatnya di Kedai Riolo. Ya. Adama. Adi Malanya. Ya, kita mau tanya gimana kabarnya nih? Alhamdulillah untuk hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Di Jakarta sudah berapa lama? Kami sudah kurang lebih 5 hari lah. 5 hari. Iya. Ini dalam rangka apa gitu ke Jakarta? Saya ini lagi ya ada urusan dan kebetulan ada bisnis juga. Kita hadir di kota Jakarta dan memang kita ini dari kampung ingin melihat kota juga sih sebenarnya. Iya. Biasalah, kita tuh dari kampung penasaran banget sebenarnya Jakarta tuh kayak apa. Tapi sekalinya udah di Jakarta ya, udah. Betul. Be aja gitu, kalau menurut saya ya. Bisnis guys. Iya, bisnis. Urusan bisnis. Tetapi kemarin juga saya lihat ini loh di statusnya khusus buat Eki ya. Ya, kebetulan saya datang di sini juga untuk menyaksikan, alhamdulillah menyaksikan penampilan Eki yang orang Bone itu loh. Yang orang Bone, orang Ajuara khususnya, alhamdulillah mewakili Bone dan sekitarnya untuk KDI. Ya luar biasa, jauh-jauh datang dari Bone untuk mendukung langsung Eki dari Kejuara. Iya, kami datang di situ selaku keluarganya ya, untuk menyaksikan langsung gitu. Selain mendukung Eki, langsung bisnis juga guys. Aduh, kalau masalah pemahaman bisnis ya, beliau inilah yang ahlinya kali ya. Tapi saya ingin bertanya sebenarnya dari awal apa yang menyebabkan Anda terjun ke dunia bisnis? Apa titik balik Anda? Saya mau coba ini deh. Karena apa gitu? Apa yang bisa membangkitkan teman-teman di sana bahwasanya semua orang tuh bisa, meskipun kita tuh dari orang yang kurang berada dan paling bawah sekali, itu terbangkitkan semangatnya untuk jadi pebisnis lah atau apa. Oke. Alhamdulillah kenapa saya tertarik dengan bisnis dan yang kemudian sebenarnya yang paling tertarik saya di sini bisnis. Kenapa? Karena memang saya ini orang bukan kurang berada sih sebenarnya. Memang dari minus ya, dari minus. Memang dari minus. Bukan plus tapi memang minus. Orang tua boleh dikatakan kurang mampu, tapi itu motivasi buat saya. Karena saya pikir bahwa lahir keadaan miskin itu biasa-biasa saja. Tapi mati keadaan miskin itu kurang wajar buat saya ya. Kenapa? Karena saya jujur mulai dari SD, SMP, SMA jujur saya ini minta baju sekolah sama keluarga yang berada kan. Akhirnya saya bisa sekolah sampai S1, sekarang sudah ambil S2 di UNI. Saya termotivasi dari situ. Saya selalu minta, bahkan kalau nggak dimintakan baju sekolah sama orang tua, saya menangis sebenarnya, karena saya ingin pengen sekali sekolah. Hanya di situ saya belajar bahwa ketika kita nggak berada, nggak punya apa-apa, kita mau berbuat sesuatu itu agak sulit sih sebenarnya. Sekolah pun kalau bukan kemauan ya, karena sekolah itu kan semua membutuhkan biaya. Tapi kalau bukan karena kemauan, tanpa biaya, tanpa kemauan enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Jadi situlah mulai saya tertarik dengan bisnis, karena saya lihat bahwa ada beberapa orang bisnis alhamdulillah berhasil. Makanya di situ saya mulai
sejak SMP. Tapi SMP itu sebenarnya saya mulai bekerja juga, tapi lama-lama baru saya mulai rintis bisnis fotografer. Itu setelah itu saya rintis pelaminan. Oh, wow. Iya, setelah itu ternyata ada bisnis juga, ada talas Jepang. Talas Jepang itu loh, ada Terus Jepang tuh apa tuh? talas Jepang itu dibentuk pertanian sebenarnya. Iya, pertanian. Situlah mulai, oh ternyata bisnis ini tidak susah juga. Susah juga kalau bisnis, tapi ketika kita dapat caranya, kayaknya gampang deh. Gampang kalau mau. Iya. Tapi ngomong-ngomong hal tersebut, sedari kecil adakah fase-fase di mana ya kok hidup gini-gini amat ya, kok saya harus gini banget, kok orang tua saya kurang berada. Boleh di-share ke teman-teman yang kan ada juga, pasti semua orang punya privasi masing-masing. Jadi hal tersebut yang boleh diceritakan, titik terberat banget dalam hidup. Titik terberat dalam hidup saya waktu di masa SMP ya, ketika kita mau makan kita mau makan ikan, tapi kayaknya rasanya sulit deh ya. Tapi menurutku sebenarnya itu bukan tantangan berat sih sebenarnya. Bagaimana cara kita melewati ya, karena ini persoalan rasa ya. Kalau makan ikan itu, saya jujur waktu SMP saya jujur, saya makan nasi sama garam yang dicampur dengan minyak goreng itu loh, minyak kelapa. Saya jujur waktu itu bahkan paling enak sih makan kalau ada tempe. Tapi itu sebenarnya tidak ada, saya bisa sesali juga sih. Saya harus sesali orang tua enggak, tapi saya bersyukur karena dihidupkan dan dilahirkan bisa seperti ini. Iya, itu Intinya dari manapun kita terlahir, kalau kita memiliki kemauan ya kenapa enggak, why not gitu. Ya, untuk teman-teman bisa kita mengambil makna bahwasanya seberat apapun dalam hidup kita itu, kalau kita mau berusaha, berjuang, ya kita bisa kayak beliau lah. Ya, minimal ya itulah pokoknya. Saya itu mau belajar banget sama beliau sebenarnya. Kan main masih muda. Udah punya cari tahu aja lah nanti. Ya, karena intinya ada mah gitu. Saya dengar udah berapa bulan ini ya dari partai A ke B. iya. Ada hal yang menarik. Kenapa dari dunia bisnis mau terjun ke politik gitu? Apa sebenarnya visi misinya? Gitu, itu yang ingin saya ketahui. Oke. Alhamdulillah selama ini saya berbisnis kurang lebih ada salah satu PT ya, MCI ya. Saya jujur sudah kurang lebih 3 tahun. Bahkan saya sudah jadi leader sebenarnya, leader nasional ya. Kemarin masuk top income 11. Ya, masuk top income 11 dengan penghasilan alhamdulillah ya. Namun kenapa mesti harus saya terjun di politik? Karena jujur bisnis itu kan terfokus ke finansial kan. Tapi saya jujur ada beberapa yang ingin saya bantu keluarga saya, namun itu tidak bisa terselesaikan dengan uang. Ya, makanya mungkin itu bisa diselesaikan dengan secara politik ya. Contoh kita mau bantu dengan kayak tentara gitu, kan tidak tentara kan tidak semua diselesaikan dengan uang ya. Mungkin diselesaikan dengan secara ilmu lah, tapi kita mau bantu ilmunya kira-kira di mana ya. Dan kita tidak bisa bantu dengan ilmu bisnis untuk masuk kayak ranah-ranah pemerintahan gitu. Itu seperti itu. Nah, jadi saya
mulai dari, tapi bisnis nggak ditinggalkan juga sih sebenarnya. Tetap kita bagaimana caranya untuk membina teman-teman dan mengajarkan cara polanya ya untuk menghasilkan hasil bisnis inilah gitu. Iya. Bisnis jalan, ya dunia politik juga jalan. Iya. Dan sejujur saya juga ingin melihat daerah saya ya, khususnya dapil saya gitu. Ada sih, tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Contoh lah kayak pembangunan, mungkin ada yang bisa dikawal, tapi secara dikawal itu bukan seperti untuk ada finansial bisa dikawal, enggak juga. Ya itu seperti itu Rinda. Mungkin saya mau melihat daerah saya maju gitu. Iya, karena memang ada hal yang tidak bisa terselesaikan dengan uang kita, Ya. meskipun kita punya banyak duit. Betul. Nggak bisa. Iya. Tapi dengan adanya kita duduk di pemerintahan, seolah-olah kita bisa membantu banyak masyarakat, Betul. khususnya di kampung kita sendiri. Betul. Itu yang ingin Iya. dicapai. Ya betul. Jadi pergerakannya gimana nih? Alhamdulillah. Caranya merangkul teman-teman buat ya ini ada mak gitu. Silakan pilih ada mak gitu. Gimana tuh? Jadi sebenarnya sejujur dengan jalan bisnis ini ya, mungkin alhamdulillah kami ini banyak dikenal di masyarakat. Sebenarnya di awal memang menurut orang-orang ya, mungkin karena sosialnya gitu. Karena memang saya jujur ya, ini bercerita tentang pengalaman ya. Saya jujur saya pernah jadi sopir. Saya sopir kepala desa. Terima kasih banyak kepala desa saya. Waktu itu saya jadi sopirnya, tapi memang saya belajar dari kepala desa saya. Sempat saya terharu sebenarnya. Dan yang kedua, saya jujur saya pernah jadi sopir camat. Begitupun saya pernah jadi sopir kepala dinas. Iya. Jadi ya, kalau dengar itu saya jujur dengar dari awal tadi masalah ini saya tuh kayak terharu gimana ya, ini nggak bohong tapi ya segitunya kita kan lihat sekarang wah udah sukses, masih muda lagi, udah pastinya punya aset lah ya. Dan ketika beliau bercerita tentang hal-hal yang oh that's expected gitu, oh luar biasa banget ternyata ada hal yang kita nggak tahu gitu. Tapi yang ingin saya tahu barusan tuh jadi sopir camat, Ya, ada kepala desa, kepala dinas, kurang lebih berapa lama tuh? kalau kemarin sempat jadi sopir kepala desa nggak terlalu lama juga sih, sekitar setahun ya. Hanya saya jadi sopir camat, alhamdulillah setahun juga. Tapi pernah juga jadi sopir kepala apa ya, yang STNK itu loh. Ya, yang ini di Belova kemarin sempat juga. Jauh sekali ya Belova ya. Mungkin namanya mencari ini ya. Ya, mulai berawal dari situlah tertarik dengan dunia politik, dunia pemerintahan. Ya, mungkin dengan cara itu kita bisa bantu orang banyak. Betul. Mungkin ada request dari tim saya di belakang layar, mau bertanya apa Bu? Kan bertanya apa itu? Kedepannya, tujuan kedepannya itu yang untuk lebih membangun di daerah sendiri itu, selain kan banyak dapilnya Selomeko itu kan ada bendungan itu. Iya. Kedepannya mau dibuat resort atau apa gitu, tujuan kedepannya tuh gimana gitu? Oke, kalau khususnya untuk selatan ya, seperti bendungan Salomeko akhir-akhir ini kan banyak yang apa ya, seperti vilanya kan kurang bagus gitu. Jadi untuk memperkenalkan bendungan ini, bagaimana yang pertama dulu apa fasilitasnya kan. Jadi kita ini selaku orang selatan, dan saya jujur orang di bendungan ya. Kalau bendungan Salomeko sebenarnya itu tempat tinggal saya dulu, namun kita mau dijadikan bendungan, makanya kita digeser-geser sedikit lah supaya bendungan itu jadi. Dan
Saya memang selaku orang Salomeko bagaimana Bone Selatan ini, khususnya Bendungan Salomeko ya, bisa banyak pengunjung lah gitu, untuk sehingga pendapatan daerah di Kabupaten Bone khususnya semakin meningkat. Hanya mungkin saja bisa dibantu untuk seperti jalannya gitu ya, mungkin lebih diperbaiki lagi lah ke depannya ini Bendungan Salomeko sehingga lebih terkenal gitu. Oke. Bercerita tentang Bone Selatan, saya juga nenek itu dari Bone Selatan, Kahu, ya sama Kajang gitu. Apa sih sebenarnya yang di Bone Selatan tuh apa gitu yang hal menarik menurut Anda? Kalau saya sebenarnya kalau di Bone Selatan sebenarnya banyak yang tertarik, termasuk Kajuara kan ada Muhammad Yusuf, ya kan, yang tentara itu kemarin, yang tapi almarhum ya, Panglima ya. Dan ada juga kalau di selatan sebenarnya banyak, ada Bendungan Salomekonya, ada kalau Kahunya ini bagus, apa namanya, peningkatan ekonomi di bagian Kahu itu luar biasa ya. Kemarin saya jalan-jalan ke Kahu, kalau dunia bisnis di bagian Kahu, alhamdulillah bagus. Kalau khususnya Kajuara ada Panglima Yusuf, kalau Salomeko ya Bendungan Salomekonya gitu. Terakhir nih, dari partai A ke partai B, mengapa? Oh gitu ya. Sebenarnya ini belum bisa terjawab sih sebenarnya, karena ini boleh dikata sebenarnya gimana ya, adalah di dalamnya. Tapi gini, sebenarnya kemarin mungkin saya ini tidak mau membuat partai, semua partai bagus, namun mungkin karena ada di dalam internalnya itu loh ya, sehingga saya dari nomor 2 ke nomor 3 gitu ya. Mungkin ada komitmen dalam bentuk mulai dari bulan sebelum saya masuk dikasih nomor 2 sampai tiba-tiba sampai bulan 7 dikasih nomor 3. Jadi saya pikir bahwa mending saya pindah partai yang sebenarnya persoalan komitmen saya belum terlalu mendalami sih persoalan komitmennya, karena kita ini kan baru dalam dunia politik gitu. Cuman kita juga sebenarnya lihat peluang lah gitu. Ya mungkin saja. Nah tapi yang terpenting di sini kalau persoalan menang atau tidaknya kan persoalan rezeki dari Tuhan. Iya. Intinya mau berusaha. Betul, penting usaha dulu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, tentunya khususnya Bone Selatan, Salomeko, Kajuara, Patimpeng, Kahu, Bonto, Cani, liburan. Yang terpenting di sini jaga kekompakan, jaga kebersamaan, dan yang terpenting juga jangan pernah merendahkan diri, tapi rendah hati boleh ya. Jadi saya selaku Adama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh followers ya, baik dunia bisnis maupun dunia politik. Thank you. Assalamualaikum. Ya oke guys, itu tadi closing statement dari beliau. Terakhir dari saya closing statementnya, apapun yang terjadi dalam dunia ini, baik dari mulai dari kita lahir hingga sampai dewasa, intinya kita mencari peluang-peluang, jalan-jalan, kesempatan yang bisa kita raih, manfaatkan kesempatan tersebut. Dan di mana ada jalan, di situ pasti ada kesempatan. Di mana ada jalan, di situ pasti ada, Mbak. Oh gitu ya. Oh ternyata Ya, ada karena pada idi pana jaji, Iya. oleh karena itu ya ada Mbak di sini. Ada Mak. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa ada Mak. Oke, jangan lupa subscribe, share, and ya pokoknya itu. Thank you. Bye, thank you.